dia bukanlah menteri segala urusan. Betul. Semua harus lapor kepada Seskap. Dimanapun si Seskap. Di dalam undang kementerian nggak ada, di dalam undang-undang dasar nggak ada. Kenapa dia lebih powerful coba? Bagi saya banyak tabrakan dan menurut saya negara sedang menuju ke ruang yang sangat-sangat mengkhawatirkan, ruang yang menurut saya akan sangat gelap. Menurut gini, yang saya tanyakan tadi, apakah fungsi dari Seskap itu udah overlapping dari jabatan menteri atau gimana Bang? Iyalah. Atau ada timbul power baru ya ini, power baru di kabinet nih. Saya kalau pakai KUHP baru, Presiden Prabowo lebih makar dibandingkan Pak Saiful Mujani. Oh, kenapa Bang? gitu Bang? Ini episode kedua nih, kita butuh pencerahan lagi nih. ini politik terkini tapi lucu-lucu nih Bang. Banyak yang gelap-gelap ya? Iya. Lucu-lucu ya? Banyak yang lucu-lucu nih. Banyak yang nggak jelas sih. Bukan yang lucu. Ada yang celutukan. Itu juga yang membuat rakyat kita disebut sebagai warga negara paling bahagia. Nomor satu lagi. Nomor satu. Karena lucu-lucu kan? Nah ini Bang, celutukan inflasi pengamat nih loh Bang. Ini sebetulnya, ini kenapa sih Bang? Ada istilah baru lagi ya? Ya termasuk Anda ini kan yang dituju kan? Ya saya sadar diri itu ditujukan kepada saya salah satunya ya. Pengamat yang dianggap inkompeten ya tidak bidangnya tapi ngurusin beras lah gitu ya. Tetapi tadi sebenarnya saya jelaskan banyak prinsip di konstitusi kalau soal ekonomi, soal pangan, hak untuk hidup orang itu diatur di konstitusi. Betul. Ya secara umum saya harus pelajari setidak-tidaknya yang umum-umumnya. Saya kan tidak belajar bagaimana bercocok tanam beras yang baik, padi yang baik kan enggak ya. Itu bukan urusan. Yang saya permasalahkan soal kebijakan dan peraturan yang berkaitan. Nah, karena ini bilang swasembada itu adalah kebijakan dan tindakan negara, maka itu berkaitan dengan ilmu saya. Nah, soal inkompetennya saya dalam hal itu tentu wajib diperdebatkan juga, tidak terlarang. Cuman jangan hanya kritik kepada saya, kabinet juga dikritik dong. 65% lebih anggota kabinet itu tidak sesuai dengan keilmuan yang mereka pelajari, miliki untuk jabatan-jabatan yang mereka sekarang. Bayangkan itu masalah serius. Kenapa? Kalau Ferry Amsari cacat ilmu tertentu, dia nggak buat kebijakan. Betul. Mungkin sedikit orang kalau tidak ada yang tidak terdampak ya dari apa yang saya sampaikan. Bandingkan dengan yang buat kebijakan. Kalau mereka buat kebijakan satu, itu berlakunya nasional. Kalau mereka cacat atau inkompeten dalam bidang tertentu, dampaknya nasional. Pak Letnan Kolonel Teddy tidak kompeten untuk jadi Seskap karena ilmunya nggak pernah dia pelajari itu. Harusnya latar belakang apa untuk di posisi Seskap? Ilmu administrasi pemerintahan, ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara. Ini hukum administrasi negara paling penting nih. Di Sesquad mohon Pak Teddy belajar kalau ada ya. Kenapa? Supaya menjawab anggaran negara tidak dijawab dengan pokoknya ada. Karena dalam hukum administrasi negara ada cabang yang namanya keuangan negara. Jadi nggak bisa dalam administrasi pemerintahan, hukum administrasi itu dijawab pokoknya ada tuh nggak pernah terjadi tuh. Semuanya ada plot. Ini bukan uang saku pribadi, ini uang negara. Banyak ya, Pak Mensesnek juga bukan itu bidangnya. Ya. Ada yang baru dilantik juga Bang. Nah itu ya. Tadi baru dilantik. Artis ternama jadi duta besar. Jadi itu brand ambassador untuk BPJS. Itu inflasi pejabat nggak tuh? Iya, saya nggak tahu S3-nya beliau yang ajaib itu berkaitan dengan asuransi apa enggak ya. Untuk paham BPJS dengan baik ya. Hak kesehatan. Nah ini jangan lagi nih saya bicara BPJS, jangan lupa di Undang-Undang Dasar kita ada hak atas jaminan kesehatan. Dan hak atas kesehatan. Mau tidak mau saya belajar itu. Apakah itu hak, apakah Obamacare itu mirip dengan BPJS atau tidak. Banyak sekali ya, ada Pak Mendagri, Pak Mensesnek, Pak Menlu. Menlu sekarang ya? Menlu sekarang. Ibu pariwisata, Menteri Pariwisata.
Wah, 65% dalam catatan saya tidak sesuai, tidak matching. Kenapa tidak pasang cermin besar-besar, Pak Teddy, berdiri bersama-sama kabinet, ini yang sekolahnya sesuai dengan jabatannya siapa, supaya bisa digeser lah, diganti ya. Jadi Pak Teddy, apakah itu menurut Bang Ferry itu pendapat pribadi atau memang Mungkin kesal ya sama saya itu kan ngeselin orangnya ya. Kritik terus gitu ya. Mungkin terbawa suasana emosi apa yang saya sampaikan itu tidak boleh didengar publik. Sehingga yang dipermasalahkan adalah diri saya, bukan apa yang saya sampaikan. Jadi menurut saya boleh saja beliau tersinggung, tetapi tugas beliau sebagai penyelenggara negara adalah memberikan data tandingan. Jadi kalau menjawab itu bukan ahli, bukan dalam bidangnya, itu satu hal lain. Tapi kalau beliau menyanggah data kita bisa dibuktikan begini begitu, wah itu lebih top. Nah, sampai hari ini kan nggak ada data. Nggak ada ya. Ya sekarang kalau pengamat kayak Bang Ferry dianggap quote unquote ya kebanyakan ngomong, ini sebetulnya nih arahnya supaya publik diem atau gimana Bang? Udah diem aja gitu. Ya, saya kan dosen ya. Ada tridharma perguruan tinggi menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. ya, Yaitu dharma pertama adalah pendidikan, kedua penelitian, dan ketiga pengabdian. Jadi ngajar di kampus saja itu belum jadi dosen yang baik. Ya. Kalau kemudian tidak melakukan riset, belum dosen yang baik. Pengabdian kepada publik tidak dilakukan, itu masalah dosennya. Jadi ini tugas saya untuk mengabdikan negara dengan cara saya. Saya kan bukan dosen teknik yang menciptakan reaktor nuklir kan. Tapi lebih Saya dianggap sebagai pengganggu daripada teman berpikir ya. Mas, betul nggak begitu? Saya ini rakyat jumlahnya 1 orang. Iya. Kalau omongan saya tidak benar bisa dibantah dengan data. Nggak ada gunanya saya ini. Ya, ibarat abu di atas tungku kata orang Melayu, tinggal ditiup hilang. Tapi mungkin jangan-jangan yang saya omongin benar, sehingga itu yang ditakutkan. Ingat dalam prinsip negara otoriter, yang ditakutkan pemimpin otoriter adalah kebenaran apa yang dibicarakan. Berarti ini yang harus dikontrol itu sebetulnya pengamat atau penguasa? Penguasa dong, kasih data dong. Itu sebabnya negara itu menciptakan badan komunikasi, juru bicara. Ya. Untuk apa? Untuk berkomunikasi kepada publik. Mereka punya semua loh. Kalau mereka mau halangi Twitter atau YouTube ini tinggal ketuk tuh selesai. Tapi nampaknya sekarang yang berbicara hanya Seskap ya. Kayak menteri lain ketika harus bicara itu dipotong loh. Ketika berbicara di dalam konteksnya. Wah ya, ada abang saya itu yang dilarang. Ya, jadi menurut abang sekarang apakah fungsi Seskap udah kebablasan? Kalau zaman dulu kan kita ada di zaman Pak Harto ada menteri, begitu rapat kabinet ini ada satu menteri penerangan bicara. Jadi nah, sekarang gimana? Sebenarnya perlu dijelaskan juga istilahnya West Wing, sayap baratnya istana ya. Dalam istilah presidensial di barat disebut West Wing. Ya, sayap istana itu harusnya satu pintu saja. Kita itu punya banyak pintu kan. Ada Mensesnek, ada Seskap, ada KSP, sekarang Bakom lagi ya. Terlalu banyak yang bicara. Nah, masing-masing sudah punya tugasnya. Sependek pengetahuan saya, mungkin bisa dilihat di Perpres soal kabinet ya. Seskap itu adalah lembaga yang diatur, difungsikan kurang lebih untuk memastikan administrasi kabinet. Jadi kabinet dia ngatur rapat kabinet, kapan siapa yang akan dipanggil presiden, bagaimana Menko bertemu dengan menteri-menteri yang berada di layers-nya dia, itu supaya jalannya kabinet berjalan dengan baik. Ya, non kementerian tapi di bawah presiden gitu kan. Dia bukanlah menteri segala urusan. Betul. Semua harus lapor kepada Seskap. Sekarang kan muncul tuh
menteri ini lapor ke Seskap, Iya, menteri makanya. itu lapor. Fenomena apa tuh, Bang? Fenomena salah arah aja. Oh, sebetulnya kan di tata negara nggak gitu ya, Enggak Bang? begitu. Jadi kalau pasal 17 Undang-Undang Dasar ya, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Pembantunya menteri-menteri. Jadi nggak langsung presiden dibantu oleh menteri-menteri melalui Seskap, nggak ada tuh. Baik di pasal 17 Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Kementerian Negara 39 2008 tentang Kementerian Negara. Jelas menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Bahkan tidak bertanggung jawab kepada Menko. Menko fungsinya hanya untuk mengkoordinasi. Jika presiden membutuhkan menteri koordinator. Nah, di mana fungsi Seskap? Di dalam undang kementerian nggak ada, di dalam undang-undang dasar nggak ada. Kenapa dia lebih powerful coba? Apa karena ini, Bang, menteri-menteri berpikir ya Hati-hati kelepasan ngomong. bukan si Seskap itu Kelepasan ngomong. lebih dekat ke Isu yang tidak terkonfirmasi jangan terucapkan. Lo mau ngomong apa sih sebenarnya? Gue mau nanya malah lu kan udah Bang Ferry gini. Bukan maksud saya, Bang. Apa karena menteri-menteri itu berpikir si Seskap itu lebih dekat ke presiden gitu loh. Iya. Jadi biar langsung. Nah, terus fungsinya Menko ini kemana gitu loh? Jadi kurang lebih ini mungkin bahasa Melayu, bahasa kita di bawah ya. Seskap itu cuman penunggu tamu. Ngerti nggak dalam perhelatan ya? Pak Menteri datang, orang penting datang, diantarkan ke tuan rumah. Iya. Ini jalurnya, dia mempersiapkan segala hal ya. Tetapi kalau dia merasa overpower, nah ini bisa masalah serius nih. Bisa saja yang disampaikan oleh Presiden A, sampainya A- kepada Menteri. Atau dari Menteri X, sampainya Y ke Presiden. Nah, cara komunikasi lintas ada penengah seperti ini nggak bagus bagi Presiden. Kecuali Presiden memang mungkin kelelahan ya, dengan usia beliau, dengan kesibukan beliau ke luar negeri. Sehingga digunakanlah orang yang di tengah untuk menyampaikan pesan Presiden atau menerima pesan pembantu Presiden. Bagi saya ini tidak sehat. Tapi sejauh ini berhasil atau gagal menurut Abang nih? Kalau dilihat negara berhasil enggak? Minyak sudah mulai mahal, LPG sudah mulai langka, MBG keracunan, gentengisasi yang tidak ada di Bappenas dan program-program yang lain. Bagi saya banyak tabrakan dan menurut saya negara sedang menuju ke ruang yang sangat-sangat mengkhawatirkan, ruang yang menurut saya akan sangat gelap. Menurut gini, yang saya tanyakan tadi, apakah fungsi dari Seskap ini udah overlapping dari jabatan menteri atau gimana, Bang? Iyalah. Atau ada timbul power baru ya ini, power baru di kabinet nih. Iya, timbul power baru yang disebut political power in the palace ya. Istana merekayasa kekuatan baru ya, yang kemudian itu tidak tepat secara konstitusi dan undang-undang. Kalau presiden tidak paham keinginan konstitusi dan undang-undang, besok kita akan merasakan dampaknya dari kekacauan sistem. Konstitusi dan undang-undang itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya negara bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau semua melapor ke presiden, siapa yang menjamin omongan menteri itu akan betul-betul sampai 100% kepada presiden? Kalau salah komunikasi, siapakah yang harus disalahkan? Seskap atau menteri-menterinya? Tapi udah risiko juga karena kan ini pasti kan Seskap begini nih kan yang nyuruh pasti presiden dong, nggak akan berani si Seskap seperti ini kan? Dari mana dirimu tahu? Mungkin. Ini kan kita, Nah itu poinnya. Iya kan? Menteri sendiri bisa tidak yakin apa yang disampaikan akan betul-betul sampai dengan presiden. Karena akan selalu ada dalam diri kita itu kan filtering namanya ya. Iya. Ya. Saya bisik sama Mas Inggi, bisik Mas Inggi ke Mas Putra bisa berbeda tuh. Benar. Kurang 1, kurang setengah, Iya. kurang seperempat. Atau ketambahan Ada setengah ketambahan. satu, Ya. iya. Nah, problem itu yang mau dihilangkan karena itu disebut kabinet. Kabinet tau nggak artinya, Bang Putra, Mas Putra? Arti kabinet tau nggak? Apa, Bang? Ruang kecil. Lemari kabinet nggak kalau kita di kampung? Iya. Di kampung itu ada lemari kabinet yang isinya kotak-kotak kecil, dipisah-pisah kecil. Itu asal kata kabinet. Ketika raja mau ketemu parlemen, dia bertemu orang-orang dia dulu, anggota parlemen yang orang-orang dia di sebuah ruang kecil, kabinet namanya. Artinya sangat dekat relasi mereka, bertemu khusus, orang-orang spesial.
Nah orang-orang spesial ini jadi tidak spesial kalau ditengahi orang lain. Iya. Itu bukan kabinet namanya. Benar. Kabinet. Apakah ini dari presiden sendiri yang minta didesain seperti itu sehingga karena umur beliau sehingga mereka lebih fokus ke menyaring hal-hal penting. Makanya nggak bisa menurut konstitusi. Jadi secara konstitusi salah. Ya, seperti pembantu presiden itu menteri-menteri langsung, nggak pakai ada seskapnya, tidak pakai perantaranya. Terus kalau fungsinya Menko jadi cuman mancarin kertas aja dong dari situ. Nah itu. Iya kan? Ngapain Terus, dibuat iya. undang-undang yang boleh ada Menko untuk mengkoordinir kalau ujung-ujung koordinasi harus ke Seskap. Presiden harus tahu langsung problematika supaya dia bisa memutuskan directly. Ini mau kemana nih? Misalnya sebelum ke Seskap nih, Menko udah nggak dipercaya nih misalnya. Itu bisa nggak sih ke Wapres gitu Bang? Nggak juga, itu jauh lagi ya itu ya? Itu pertanyaannya menurut saya secara prinsip ketatanegaraan nggak bisa saya terima. Presiden tidak percaya ke Menko itu gimana konsepnya tuh Mas Inggi? Habis kan terkesan ya? Karena nggak boleh ada kesan karena dia harus betul firm ya percaya kepada menteri-menterinya. Padahal pilihan dia sendiri kan itu ya? Nah logika Mas Inggi itu kalau bicara masuk akal politik bisa masuk akal. Karena itu dalam 1,5 tahun ada rencana 4 kali reshuffle menteri. Ya berarti nggak terlalu percaya. Nah bagi saya jangan membangun dinding lain di antara presiden dan menteri-menteri. Nah itu yang sayangnya Pak Teddy juga tidak bijaksana ya. Harusnya dia sadar diri jabatannya, dia bisa kemudian memastikan kabinet berjalan dengan baik sehingga antara presiden dan menteri-menterinya bisa bicara dengan banyak. Kalau ini kan bicara rahasia umum ya. Kalau kita dengar-dengar dari teman-teman media, banyak sekali menteri yang jarang bertemu presiden kalau belum atau tidak ingin dikatakan tidak pernah bertemu. Kecuali dalam rapat menteri ya, rapat besar rapat gitu plenonya dan segala macam. Jadi bagi saya ini juga kendala serius yang perlu diperbaiki. Mungkin Pak Teddy tidak tahu fungsi dan tugas jabatannya. Dia merasa karena ini tangan kanan itu bisa bermakna semuanya. Di daerah juga begitu. Biasanya asprinya kepala daerah itu merasa jadi kepala daerah sendiri gitu ya. Ini jadi Seskap merasa aspri nggak ini? Kalau dilihat seperti itu boleh nggak sih? Kalau belakang ini saya lihat aspri? terlalu banyak menteri yang menghadap beliau ya. Ini jangan-jangan Seskap merasa seperti presiden ya. Saya mengkhawatirkan itu. Karena tidak lumrah presiden terlalu banyak bertemu menterinya dengan Seskap. Ini beda kalau misalnya hasilnya bagus ya. Tapi kan terakhir-terakhir ini banyak yang protes ya. Nah, itu ruang politiknya Mas Inggi. Kalau hasilnya bagus, sulit secara konsep keilmuan kita mengkritik. Karena publik, apa sih lu ngomong orang praktiknya bagus? Bagus gitu ya. Nah, ini bertemu antara praktik yang bermasalah dengan teorinya. Secara tata negara juga salah. Gitu. Salah, Jadi, salah. Kalau kedua kayak begini nih berdampak ke ini nggak sih legitimasi politik Bang? Iya pasti ada legitimasi politik, tetapi kalau pemilunya curang ya juga nggak akan. ini boleh ngomong tentang apa jeritan-jeritan daripada ya Prof. Saiful Mujani, Bang Caisla, Pak Anda sendiri. Bang sendiri. Nah, teriakan-teriakan ini gimana menurut Abang? Apakah ini memang sudah waktunya ada memang pure dari kecintaan ini atau ada background seperti apa sih tekanan masyarakat untuk? Secara warga negara kan kami punya hak ya untuk menyampaikan apa yang kami sampaikan. Ada kemerdekaan menyampaikan pendapat, pikiran dan lain-lain. Bahkan kalau pakai pasal 28I, 28J Undang-Undang Dasar, kemerdekaan pikiran itu adalah kemerdekaan yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Termasuk oleh pidana gitu. Jadi karena ini apa yang kita rasakan dan kita ingin ungkapkan ya begitu. Apakah kita punya kekuatan? Enggak juga. Apa kekuatannya? Ada yang mengatakan pernyataan Prof. Saiful menimbulkan keributan. Mana keributannya? Siapa yang bisa menghentikan keributan kalau ribut emangnya negara? Orang kalau ada terorisme aja bisa ditangkap, bisa dideteksi dini gitu.
Lah ini saya tidak melihat ada keributan, bahkan bisa dikatakan bukan tidak mungkin ada orang yang sengaja menciptakan keributan dari pernyataan itu. Kalau dikaitkan dengan di ajakan makar, kalau gitu secara tata negara atau hukum gimana? Apakah cukup ini disebut saya kalau pakai itu? KUHP baru, Presiden Prabowo lebih makar dibandingkan Pak Saiful Mujani. Oh, kenapa gitu? Prof. Saiful Mujani kalau pakai 191 ya, makar terhadap diri presiden dan atau wakil presiden, itu konsepnya Anslag dalam bahasa Belandanya. Serangan fisik. Oh gitu ya, makar itu harus begitu. 191 ya. Iya. 191 harus serangan fisik. Memenuhi unsur itu baru disebut makar ya? Ada persiapan senjata biasanya. Nah, itu di 193. 193 itu KUHP baru mengatakan makar terhadap wilayah atau sebagian wilayah tanah air. Emang ada negara yang berpisah wilayahnya setelah Prof. Saiful Mujani menyampaikan Presiden Prabowo harus turun? Jadi makar tidak cocok dengan itu. Kenapa Presiden Prabowo lebih cocok dinyatakan makar dalam peristiwa terbaru? Kita pakai ketentuan pasal 192 KUHP yang baru. Makar karena bekerja sama dengan asing terhadap teritorial wilayah Indonesia tertentu. Oh, yang blanket itu ya? Blanket overflight gimana ceritanya? Kalau sudah 18 kali di teritorial kita ternyata sudah ada penerbangan pesawat asing. Itu menyalahi aturan. Menyalahi KUHP, pelanggaran hukum. Dan itu tindak pidana berat loh. Tindak pidana berat di dalam konsep pasal 7A, 7B, 7C, dan pasal 8 Undang-Undang Dasar, itu bisa menyebabkan presiden di-impeach. Konstitusi yang bilang, bukan Ferry Amsari. Gitu. Apa jenis seorang presiden dan atau wakil presiden bisa di-impeach, digugat untuk diberhentikan? Ada dua kelompok. Satu kelompok adalah pelanggaran hukum. Kelompok kedua tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Melanggar hukum ada 5. Korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela. Kelompok yang kedua tidak memenuhi syarat ada di ketentuan pasal 169 ya, soal ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, soal sehat jasmani dan rohani. Kalau presiden tiba-tiba besok pagi gila, sudah tidak memenuhi syarat. Jangan dipertahankan lagi. Orang presiden gila gitu ya. Nah, itu konsepnya. Nah, bagi saya apakah 192 itu bagian dari makar? Itu harus ada proses penyelidikannya. Nah, yang jelas tidak boleh di teritorial kita seluruh kekuatan asing bisa masuk. Kalau itu penyebabnya presiden melakukan makar. Gimana itu bunyi ketentuan? Kalau dibungkus dengan kerjasama bilateral di bidang militer, pertahanan gitu gimana? Masih melanggar konstitusi pasal 11. Sebelum pergi membuat perjanjian internasional, melakukan pernyataan perang atau perdamaian harus melalui persetujuan DPR. Itu tidak terjadi. Setelah dapat persetujuan DPR masih bisa melanggar lagi kalau pulang tidak kemudian disahkan oleh DPR. Sudah berjanji nih, dapat persetujuan, saya pergi ketemu Mas Singgi, yuk deal G2G, ya, government to government, balik disahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang atau peraturan presiden. Seperti kayak ART itu ya? Yes. BOP juga. BOP. Udah banyak itu pelanggarannya. Kan cuman tak berani aja menegakkan konstitusi. Nah, berarti kan sebetulnya nih kalau misalnya dari Bang Saiful Mujani, jauh lah itu dari kata makar. Tapi ada yang dituju lagi karena menghasut. Nah, itu kena nggak itu, Bang? Penghasutan. Mohon maaf, siapa yang terhasut? Nah iya kan, itu dia kan. Harus diuji lagi kalau siapa yang terhasut. Kalau menghasut dan terhasut kan ada orang yang terhasut. Pasti ada yang demo kan? Iya. Malah rumah beliau malah yang didemo. Jadi jangan ojol itu kan. Oh gitu. Iya, tiap hari lagi gitu ya. Jadi bagi saya penghasutan juga tidak tepat lah. Ginilah, konsep kita bernegara itu jangan terlalu khawatir dengan apa yang disampaikan oleh warga negara.
kalau pakai pendekatan keagamaan ya, karena saya orang Islam ya, pendekatan Islam tuh Umar tuh pernah dikritik lapar tuh. Yang dilakukan negara apa? Datangi bahan makanan. Coba bayangkan kalau Umar bilang, wah ini harus dipenjarakan nih orang. Pasti akan dicatat sejarah itu tindakan seorang pemimpin yang zalim. Di dalam sejarah bernegara, macam-macam nih. Ada yang menggunakan pendekatan Umar, ada yang menggunakan pendekatan otoriter. Segala ucapan warga negara dianggap pidana dan bisa dipidanakan. Tapi bisa juga segala ucapan warga negara ditemukan solusinya. Ini kan rasa sayang ya kepada negara, kepada pemimpin negara. Justru esensi kehidupan berdemokrasi adalah rakyat berbicara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Itu kan nikmatnya demokrasi kan harusnya begitu harusnya kan? Di situ kan. Walaupun lemahnya demokrasi ya, dari zaman Plato udah bilang orang yang kayak Bang Amsari ini punya banyak ilmu nih. Sama seorang yang tidak tahu apa-apa nih, pengemis di pinggir jalan ini untuk berbicara. Nggak sama bobotnya, tapi ketika harus memilih One man one vote sama aja. one man one vote. Gitu loh. Itu perlu dijelaskan juga. Sejarah itu memang peristilahannya agak bergeser. Yang dimaksud banyak filsuf Yunani itu adalah respublika ya. Republika. Kita memilih negara kesatuan Republik Indonesia. Kita memilih konsep keperwakilan, tidak demokrasi langsung ala Yunani polis-polis itu ya. Yang jadi sebenarnya kita sudah memilih republika dengan wakilnya. Wakil itu boleh siapa saja kan. Kalau saya dan Mas Singgi percaya sama Mas Putra, ya udah terserah kami mau sekolah saya apa, saya yakin karena dia memperjuangkan aspirasi saya dan lain-lain. Jadi boleh siapa saja punya ruang. Karena perwakilan petani hanya akan mengerti dengan para petani kan. Betul. Jadi para petani kalau mau pilih calon wakilnya petani gitu ya. Jadi jangan pilih karena dia joget-joget, tapi pilihlah karena dia mampu menyalurkan aspirasi kita. Bang, ini pertanyaan terakhir dari gue. Kalau misalnya nih tokoh-tokoh kayak Abang, terus aktivis semuanya kayak begitu dilaporin begini, ini yang dikhawatirkan kita nih sebagai publik nih, gimana nih akhirnya nih Bang? Ya itulah. Podcast kayak gini nih. Hari ini kami, mungkin besok Anda. Ya Bang Ubed kan dilaporin juga karena gara-gara podcast gitu ya. Cuman itu doang tersinggung gitu ya. Ampun deh. Ya itu kalau kita mau telusuri banyak juga yang teman-teman buzzer atau konten kreator yang bela negara punya problematika dengan ucapannya, tapi nggak ada yang laporin. Karena mereka sadar itu hak mereka bicara. Coba bayangkan ada konten kreator bilang, Ferry Amsari melaporkan Netanyahu ke Kejaksaan Agung. Dia nggak tahu ini soal yurisdiksi, tidak mungkin. Dia saja yang kurang baca. Tapi saya biarkan, karena itu hak dia. Dia boleh berwacana, boleh ini. Dia berhak tahu, boleh kemudian diberitahu, dan mudah-mudahan itu ruang dia untuk terus berkembang dan menjadi baik. Gitu. Ini saya satu pertanyaan nih Bang, kan ini biar berimbang ya. Satu kan bilang ada inflasi pengamat ya, tapi di satu sisi pemerintah juga punya budget luar biasa loh untuk memiliki dibungkus apalah tentang komunikasi, intinya buzzer lah sebenarnya kan. Nilainya fantastis loh, puluhan miliar. Nah artinya perpresnya dari zaman Pak Presiden Jokowi, jangan lupa. Oh itu ya. Kemalahan ya. Ada juga gitu. Ada perpresnya. Jadi malah mereka itu yang nggak organik. Kalau ini organik ya dari kecintaan kepada negara mungkin ya Bang ya. Itu berbayar kan? Itu berbayar. Jadi itu anehnya negara. Sudah ada Komdiji, sudah ada Badan Komunikasi, masih pakai buzzer. Padahal negara itu dengan seluruh subsistem struktur dan substrukturnya itu bisa berkomunikasi baik dengan warga negara tanpa menggunakan pihak ketiga gitu ya. Nah, harusnya negara menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh negara untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Jadi uangnya tidak double budgeting gitu ya. Pokoknya ada, nggak bisa. Bang Ferry, thank you ya. Makasih ya. Ciao.